Ya, selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Selamat pagi guru-guru hebat SD Doi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bisa menyempatkan diri untuk bisa hadir di sini untuk sama-sama kita mengikuti. Ini adalah salah satu tugas dari saya selaku CGP untuk angkatan 9, di mana ada salah satu tugasnya itu adalah aksi nyata. Di sini kami guru CGP harus berbagi praktik baik kepada teman-teman semua apa yang sudah kami dapatkan selama 2 bulan terakhir. Di sini kita sama-sama belajar, bukan berarti kami di sini lebih tahu, tapi kita sama-sama belajar untuk pengembangan sekolah kita ke depan. Di sini materi yang nanti kami sampaikan itu ada 6 yang berkaitan dengan budaya positif yang ada di sekolah kita. Di sini berkaitan dengan budaya positif ini, jelas sama-sama kita sudah ketahui bahwa budaya positif itu berkaitan dengan hal-hal yang baik yang harus kita terapkan di sekolah. Ya, budaya itu seperti kebiasaan-kebiasaan, positif berarti hal-hal yang baik. Benar kan? Benar. Ya, itu yang harus kita tumbuhkan di sekolah. Jadi selama mengikuti kegiatan CGP, ada beberapa pemahaman kita yang sebenarnya keliru, seperti halnya materi tentang keyakinan kelas. Di sini kita di sekolah itu selalu memberikan atau sebelum kegiatan pembelajaran di awal tahun itu kita selalu dengan aturan kelas, membuat aturan kelas. Sebenarnya untuk pemahaman itu kita keliru. Yang seharusnya kita melakukannya itu bukan aturan tapi keyakinan kelas. Tidak boleh di sekolah itu dengan aturan yang dilarang membuang sampah sembarangan. Hilangkan kata-kata negatif. Kita usahakan menggunakan kata-kata positif seperti buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Itu. Jadi tidak lagi ada aturan kelas karena di situ dengan banyak kata-kata negatif. Ya, itu salah satu pemahaman kita selama ini keliru, mungkin kita bisa perbaiki di setiap kelas nanti. Terus ada materi di sini yang ya, di sini sebenarnya ada 6 materi yang nanti kami sampaikan, hanya mengingat waktu. Jadi saya fokus ke keyakinan kelas seperti yang kami sudah gambarkan tadi, bahwa kita bisa mulai dari kelas kita bersama murid untuk bisa mengulang kembali sekalipun sudah pertengahan semester. Kita bisa membuat keyakinan kelas masing-masing dengan kata-kata positif. Ya, jagalah kebersihan. Ayo kita saling menghargai antar sesama. Atau buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh dengan kata-kata negatif menggunakan tidak atau dilarang. Itu sudah tidak bisa kita pakai ya. Dan yang berikut materi untuk penekanan kedua adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini untuk setiap anak itu sering kita temukan di kelas, hampir setiap hari kita temukan anak-anak yang sering bermasalah. Ya, salah satu masalah itu disebabkan karena salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ya, ingat saja bahwa salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Misalkan ada salah satu guru kita mengajar, ada anak yang menerima pelajaran tapi makan. Ya, di dalam keyakinan kelas itu kan ada. Ya, dasar di keyakinan kelas itu ada seperti makan tidak boleh, seperti kemarin cakunya itu aturannya dilarang makan saat jam pelajaran. Ya, kita bisa rubah itu menjadi keyakinan kelas seperti apa ya? Iya, jam istirahat diperbolehkan makan. Ya, mungkin atur posisi katakanlah seperti itu. Jadi itu kenapa membuat makan di saat pelajaran itu karena ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi untuk solusinya seperti kita guru, jangan langsung menghardik atau memarahi. Kita bisa menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini satu langkahnya itu yang pertama
Ya, kita bisa lakukan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Dari kesepakatan kelas. Ya, segitiga restitusi itu maksudnya kita memperbaiki kesalahan. Jadi dari kesalahan itu baru adanya kebenaran. Jadi dua posisi kontrol. Ya, segitiga restitusi ini. Jadi pada poin pertama, bisakah kita temukan anak yang sedang sementara mengajar terus makan? Itu merupakan salah satu tindakan yang memang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kita lakukan yang pertama adalah menstabilkan. Ya, yang pertama kita menstabilkan identitas. Di sini kita tidak boleh langsung menghardik. Kita bisa memanggilnya setelah jam pelajaran. Kita bisa memanggil anak tersebut. Terus kita sampaikan kepada mereka. Menstabilkan identitas seperti ini. Kita sampaikan. Misalkan contohnya pada anak yang bernama Rini. Kita panggil terus kita sampaikan. Rini, apakah kamu tahu mengapa Pak Guru atau Bu Guru panggil kamu ke sini? Dengan sendirinya dia akan timbul perasaan takut di situ. Yang jelas kita harus stabilkan dia punya identitasnya dulu, sehingga dia jawab itu dengan jujur. Ya, saya tahu Ibu. Kenapa? Saya tadi makan saat pelajaran. Ya, otomatis dia akan keluar sedikit-sedikit apa yang dia sudah buat tadi. Terus kita tahu, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Apakah kamu ingat salah satu keyakinan kita? Ya, tidak boleh makan di saat jam istirahat. Dia akan dengan sendirinya. Setelah itu, kita akan pastikan bahwa kita guru juga itu pernah merasakan hal seperti itu. Jadi, saya juga sebagai guru atau ibu juga pernah bersalah. Tapi kita bisa memperbaikinya, kesalahan ini. Apakah kamu setuju? Ya, kita bisa meraih seperti itu. Dan dia pasti jelas ya setuju. Terus dari situ kita bisa menanyakan keyakinan kelas. Apakah kamu ingat salah satu keyakinan kelas kita? Iya. Terus kalau sudah ingat salah satu keyakinannya, langsung kita validasi kebutuhannya. Dari validasi kebutuhan itu maksudnya pindahan kita itu adakah cara yang itu? Kita sampaikan. Terus kita sampaikan, jangan kita guru yang memberikan solusi, tapi dari anak tersebut. Terus dari sikap kamu itu apa yang nanti kamu buat? Itu kita pasti validasi kebutuhan itu. Oh iya, saya akan misalkan bangun lebih pagi. Kan kita tanya, kenapa kamu makan? Saya lapar Ibu, kan seperti itu alasan. Pertama seperti itu. Ya, jadi kita validasi kebutuhan. Itu kita bisa sampaikan caranya bagaimana untuk bisa supaya Rini tidak makan lagi saat jam istirahat. Oh ya, saya akan bangun lebih pagi Ibu, supaya saya bisa sarapan pagi sehingga tidak lapar, seperti itu. Dan yakinkan bahwa apa yang mereka buat itu bisa dilakukan. Kapan? Tanya kapan. Nah, itu pertanyaan untuk validasi kebutuhan. Kapan nanti kamu buat untuk bisa berubah? Ya. Pastikan, oh besok Bu, oke siap ya, terima kasih ini. Ya seperti itu. Itu salah satu beberapa langkah untuk segitiga restitusi yang harus kita lakukan. Ya, saya rasa guru-guru di sini sudah pernah lakukan, hanya kita baru mengenal yang namanya segitiga restitusi, benar tidak? Iya, benar sekali. Saya juga baru ikut CGP baru ingat, oh ada segitiga restitusi. Ya, jadi itu beberapa langkah untuk bisa mempermudah kita. Dan ini tidak sulit. Kalau misalnya namanya budaya positif, intinya kita terbiasakan. Dan yang berikut ada beberapa posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti kita lihat kita pada posisi yang mana ini. 5 posisi kontrol. Di sini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang kita lakukan kepada murid. Ingat, kita punya pedoman itu selalu pada filosofi di Hajar Dewantara, di mana kita guru itu menuntun anak tanpa paksaan, tanpa memaksa. Jadi kita tuntun anak sampai mereka menemukan kodrat mereka sesuai kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi anak-anak itu datang dari rumah
Pak Jara dengan ini Ibu Popi, dan kemarin sudah diberikan kepercayaan oleh Ibu Ati untuk mengajar di kelas 2. Di sini jelas mereka itu sebagai tata usaha yang diberikan mandat untuk menjadi guru kelas itu sangat berat karena wewenang mereka, kuasanya mereka itu kecil, dan anak-anak pasti tahu mereka itu bukan guru saya. Dan di saat mereka mengajar, yang jelas Ibu Popi dan Pak Jana merasa kesulitan, ya, karena anak-anak tidak akan menganggap mereka. Yang jelas Ibu Popi mereka pasti akan, ayo bantu Ibu dulu Kak, nanti pakai pas sekolah marah saya. So, ya itu unek-unek yang keluar. Sebenarnya itu pada pada 5 posisi kontrol ini mereka sudah di posisi pembuat merasa bersalah. Ya, ayo bantu Ibu karena kepala sekolah marah. Nah, itu pada posisi ini ya, seperti itu. Kita itu sudah merasa bersalah. Sebagai teman, ya itu sering mengajar. Ibu Lani sering saya selalu dengar bahwa ayo nak, ayo sini ke sini ya. Itu sebagai posisi dia beranggapan siswa itu temannya. Ya, nanti sebentar kita lihat posisi mana yang sebenarnya harus yang kita ada di situ. Pemantau ini juga bagus, hanya dia sedikit tidak ini. Dia selalu pada posisi aturan, dia lihat, pantau. Nah, itu dan tindakannya tidak ada di posisi pemantau. Ya, dan dari 5 posisi kontrol, kita guru harus menempati posisi sebagai manajer. Ya, ada tindakan. Bagaimana cara bisa memperbaiki keadaan, murid melakukan dirinya sebagai individu yang positif, itu ada semua keterangan. Dari ini materi nanti kami bagi sehingga kita sama-sama belajar. Jadi ada segitiga restitusi bagaimana mengatasi masalah siswa, 5 posisi kontrol guru, nanti kita lihat seperti apa. Kalau Pak Jara sebagai apa ini? Penghukum, pembuat merasa bersalah, atau ini di sini. Saya? Iya. Saya penghukum. Penghukum. Ibu Lani? Penghukum. Penghukum ya? Pak Dedi? Dengan situasi ya? Iya, kalau situasinya masalahnya berat, pasti iya. Ibu Pak? Ya, jadi iya, itulah kekeliruan kita selalu seperti itu dengan anak-anak. Padahal anak-anak ini adalah amanah, ya, amanah dari Tuhan, amanah dari bangsa dan negara untuk kita bimbing dan kita didik. Ya, jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa anak datang dari rumah sudah memiliki karakter masing-masing. Tinggal kita menebakkan saja garis-garis buram yang sudah ada itu. Ya, jangan kita seenaknya suruh mereka, misalkan di satu pelajaran ada anak yang kita mengajar mereka sambil baring-baring. Nah, itu kalau misalkan pola pikirnya cepat tangkapnya dengan baring, ya kita biarkan dan sampaikan dengan segitiga restitusi tadi. Mengapa kamu menerima pelajaran dengan berbaring? Kamu suka tidak tanya seperti itu. Kalaupun dia sudah ditangkapnya pakai baring, lepas. Ya, kalau anak yang mengajar matematika harus dia menggambar dulu. Angka 1 dia gambar enak-enak. Nah, itu lepas karena iya, itu nanti polanya itu sistem. Ya, solusinya itu bisa arahkan mereka, terus pisahkan mereka, itu bisa dengan pola meja yang berubah-berubah. Jangan sampai sudah bosan dengan teman di samping. Nah, seperti itu. Kadang mereka cari perhatian macam-macam. Ya, ini segitiga restitusi. Kalau saya harapkan untuk kita sama-sama bisa pahami tadi langkah-langkahnya. Ada video sebenarnya, hanya mengingat waktu. Ya. Instruksi yang kedua. Ayo Bu.
Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sebagai posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada dasar aja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, arti serta ramah. Anak hanya kepada orang-orang tertentu saja. Murid tidak mandiri. Ini sebagai posisi penantang. Di keyakinan kelas yang lain toh, mungkin dalam kelas. Bu, Karen, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam Dia pantau dari waktunya, pantau dari aturan kelasnya. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi terakhir yang mungkin diharapkan. Ini Bu. Selamat pagi Ryan. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Ryan? Maaf Bu, Tanyakan solusinya. saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa mengenal alam saya Bu. Baik, kalau kalian lupa memutar alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada
ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid yang memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang berani, bertanggung jawab, dan memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan mencari solusi dari masalah anak. Dan yang terakhir materinya ini di luar materi bahwa penekanan untuk kita guru bahwa jangan sering-sering selalu memberi pujian atau reward kepada anak atau penghargaan, karena itu justru menurunkan kualitas mereka. Itu nanti mereka kalau tidak ada penghargaan, nanti itu mereka tidak akan kerja seperti itu. Ketergantungan pada penghargaan. Jadi kita di sekolah tidak boleh memberikan pujian berlebihan atau penghargaan yang sudah tidak relevan lagi, karena akan menurunkan kualitas siswa. Baik, dari sini mungkin ada yang bertanya atau memberikan sedikit kesimpulan dari kegiatan kita. Ibu Ba, bagaimana responnya? Baik. Responnya dari materi, apakah ada ilmu yang bisa ditangkap, diterima? Ada? Dari 5 posisi kontrol atau segitiga restitusi atau kebutuhan dasar. Ibu Lani bagaimana? Ada? Pas. Pak Dedi bagaimana? Terima kasih atas kesempatan. Dengan apa yang dilakukan tadi oleh kita Pak Arif, membuat saya pribadi banyak belajar, karena banyak teori-teori yang saya dapatkan di sini. Kemudian tentang keyakinan kelas itu kan banyak macam. Saya lihat di sini tuh ada keyakinan kehadiran, keyakinan dalam belajar, kesalahan. Jadi banyak yang saya belajar hari ini. Saya kira dari saya itu saja. Terima kasih. Oke, tentang Pak Dedi. Ya, terima kasih kepada Pak Dedi sudah memberikan sedikit dari apa yang saya dapat ini hari. Ini sebenarnya hanya secuil ilmu yang kami dapat, karena materinya juga saya belum perlu kuasai. Saya ambil yang ini. Untuk kebutuhan dasar manusia tadi itu ada 5 yang saya tadi tekankan itu di kebutuhan dasar. Jadi ada 5, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi anak kalau misalkan sudah bertindak tidak sesuai dengan keyakinan kelas, berarti ini ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Entah kebebasan dalam belajar kah, mungkin tidak bebas, atau penguasaan, ingin merasa berkuasa di kelas, ingin diterima atau kasih sayang, atau kurang senang. Itu dari 5 ini berarti kalau sudah tercukupi 1, berarti mereka akan berbuat ulang. Dan
materi yang terakhir tentang hukuman dan konsekuensi. Untuk materi ini sebenarnya di luar, saya hanya mau sampaikan sedikit tentang hukuman dan konsekuensi. Bahwa hukuman beda dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu kita lakukan secara tiba-tiba tanpa perencanaan. Tapi kalau misalkan konsekuensi berarti akibat yang diterima. Misalkan anak berbuat ulah, terus misalkan menumpahkan air ke lantai, konsekuensinya adalah dia harus melap lantai. Jadi kita berikan sanksi itu sesuai dengan apa yang dia buat. Jangan dia misalkan tidak mengerjakan tugas, terus lari pagi keliling lapangan 3 kali atau 5 kali, itu tidak sesuai dengan konsekuensinya. Jadi apa yang kita berikan harus sesuai hukuman dan konsekuensi itu. Jadi misalkan tidak kerja PR, berarti dia harus mengerjakan PR-nya di kelas secara mandiri. Jangan suruh lari lapangan. Ya, itu tidak sesuai dengan konsekuensinya. Mungkin penambahan materi itu saja. Sebelum kita menutup, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat, bisa? Dung dung dung, dan bisa ingat tidak? Tepuk semangat, dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung. Say, aha aha ma, aha aha ngat, aha aha semangat. Bisa? Oke, untuk menutup kegiatan kita, mari kita tepuk semangat dulu. Berdiri semua, ibu bapak berdiri. Hayati. Oh, ya. Semangat, ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung, dan say, aha 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 ngat, aha aha semangat. Ya kan, untuk kegiatan saya terima kasih kepada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.